Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Maulidia dengan NIM 211105010066. Kelas Perbankan Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya pemateri keempat dari kelompok 9, yaitu bab perencanaan dalam bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar. Tantangan utama perusahaan-perusahaan adalah bagaimana membangun dan mempertahankan bisnis yang sehat dalam pasar dan lingkungan yang terus berubah. 2. Aspek pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam aspek pemasaran ini meliputi daerah pemasaran, pasar sasaran, harga jual produk, volume penjualan, sistem penjualan dan pembayaran, saluran distribusi barang, promosi, dan analisa untuk pesaing perusahaan. Yang ketiga, aspek teknis atau operasi. Aspek operasi atau teknis juga disebut dengan aspek produksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi gambaran produk, lokasi tempat usaha, proses produksi, kapasitas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik dalam proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Keempat, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Dalam aspek keuangan ini meliputi kebutuhan modal investasi, sumber modal, dan proyeksi aliran kas. Aspek yang kelima yaitu aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini berisi tentang penjelasan kegiatan manajemen dari perusahaan tersebut. 6. Aspek sumber daya manusia. Dalam pembangunan proyek, tenaga SDM yang dibutuhkan akan dibatasi hanya sampai pada proyek bisnis selesai dibangun. Aspek sumber daya manusia ini meliputi struktur organisasi perusahaan, jumlah karyawan, spesifikasi jabatan, uraian jabatan, sistem imbalan, dan perizinan. 7. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dirintis, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat adanya perusahaan tersebut. Dalam aspek lingkungan ini meliputi pencegahan limbah pabrik dan penanggulangan limbah pabrik. 8. Aspek yuridis atau legalitas. Harus memperhatikan kekuatan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan usaha tersebut, yaitu mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat maupun yang lainnya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.